Apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8% saja, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3% dari 130.000 yang voting. Niat hati memojokkan Pak Jokowi dan membantu kawannya, tapi ternyata malah justru membantu menggali kuburan temannya sendiri. Siapakah dia? Dan itu malam ini bisa dipakai sebagai alat bukti loh. Oh ya? Hasil survei dia. Oke. Alat bukti apa? Bahwa betul misalnya hasil survei dari Pak Reply, nama Pak Jokowi tercemar. Bahwa hampir 89%, 89% percaya bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Nggak tahu. Yang disurvei dia tuh siapa? Mungkin yang kelompok HTI dan FPI tadi ya, yang ikut surveinya tadi. Tapi ini suatu maksudnya ingin menjebak, tapi menjadi bumerang bagi dia. Karena bila ini dipakai oleh tim pengacara dari Pak Jokowi, ini menunjukkan benar bahwa ada gejolak yang terjadi di masyarakat, bahwa benar keonaran itu telah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang RH ya. Tentu teman-teman sudah tahu manusia berinisial RH ya, yang tiba-tiba saja muncul sebagai pahlawan kesiangan dalam sebuah acara yang ditayangkan di televisi swasta nasional ya. Yang dalam acara tersebut kelihatan sekali si RH ini dungunya kagak ketulungan ya. Dungunya melebihi si Roti Gulung dan Roy Panci. Maunya dia hadir sebagai malaikat ya kan, yang menyajikan data ya, yang tujuannya itu untuk menolong rekan-rekannya yang sebentar lagi pada masuk penjara. Si RH mengatakan bahwa berdasar polling yang dia lakukan ya di YouTube miliknya ya, maka katanya ya kan, sebanyak jutaan miliar persen responden tidak percaya dengan hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan oleh Mabes Polri, dan justru mereka percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Maunya data ini disajikan untuk menolong teman-temannya. Nggak tahunya data itu justru bisa dijadikan dasar bagi Mabes Polri ya kan, untuk menjerat rekan-rekan si RH ini ya kan, secara syah dan terbukti bahwa mereka selama ini telah melakukan penghasutan. Aduh, katanya kau ini ahli hukum tata negara, nggak taunya koplaknya kagak ketulungan kayak gini ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8% saja, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3% dari 130.000 yang voting. Survei dagelan ala RH ya. Pasti yang disurvei atau yang divoting para kaum pembenci Pak Jokowi ya iyalah ya kan. Saya walaupun bukan lulusan ahli IT gitu ya, tapi kan saya mengerti bagaimana algoritma itu bekerja. Orang-orang yang sering nongkrongin channelnya RH ya tentu mereka yang suka menonton video-video serupa. Ya siapa lagi kalau bukan si anak wabah. Ya jelas aja persentasenya tinggi karena yang disurvei adalah anak wabah semua. Tapi ini kan tidak representasi masyarakat Indonesia secara umum. Paham pora? Ha? Lanjut. Lo mau tahu? Kalau masyarakat 66% jumlahnya, tolong sampai nama Rafli Harun ya biar dia nggak bodoh.
Ya, sampai ini sama Rafli Harun ya. Biar dia nggak tolol, denger ya. 66% masyarakat Indonesia dari 287 juta penduduk Indonesia, ya, ada berapa juta? Ada 180 sekian juta, bos. Ada 180 sekian juta. Kalau dibarisin di Indonesia ini penuh, bos. Tenggelam itu satu pulau. Jumlah penduduknya. Jangan sembarang bunyi Rafli Harun kau. 66% masyarakat yang mana? Masyarakat yang lagi ngupil 60%. Apa masyarakat lagi ngadu ayam? Lu bilang. Lu keliling-keliling analisa lah, basi lah. Jangan berlindung kepada ajas presumption of innocence, praduga tak bersalah. Gitu. Jangan berlindung pada itu, Rafli Harun. Lu tuh orang pinter tapi kebelinger. Ahli tata negara tapi tata boga kayak. Nah, ini saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Firdaus ini ya. Walaupun dia ya sama-sama seorang pengacara sama dengan RH, tetapi kan dia tidak pernah mengklaim bahwa dirinya adalah pakar. Wah, ya kan? Karena kalau sekedar SH, sarjana hukum di Indonesia bejibun, bro. Hah? Dan saya yakin teman-teman sependapat dengan apa yang ingin saya sampaikan gitu ya, bahwa antara RH dengan Bung Firdaus tentu kualitasnya beda lah, ya kan? RH dungunya kagak ketulungan, ya kan? Coba tadi tuh, ya kan? Gak mungkin lah kalau orang waras seperti itu. Lanjut. Niat hati memojokkan Pak Jokowi dan membantu kawannya, tapi ternyata malah justru membantu menggali kuburan temannya sendiri. Siapakah dia? Simak video ini. Ini terima kasih juga kepada Adinda Reply ya. Dia sudah mengadakan survei. Dan itu malam ini bisa dipakai sebagai alat bukti kan? Oh ya? Hasil survei dia. Oke. Alat bukti apa? Bahwa betul misalnya hasil survei dari Pak Reply, nama Pak Jokowi tercemar. Jatuh kan? Mungkin dulu tuh korpenya begini tuh setelah jadi presiden kan. Tahu-tahu begitu dilaporkan ijazah palsu, duat naik begitu tercemar. Nah itu saya yakin surveinya benar itu. Bisa diambil oleh ini. Tapi nggak tahu dikasihkan apa enggak. Saya tinggal. Ya, ternyata betul ya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Nggak taunya malah membantu teman sendiri menggali kuburan. RH. Aduh, saya sih nggak heran ya. Kamu macam kayak gitu saya nggak heran. Karena saya sudah ngerasa sejak dulu. Kau itu sebetulnya tong kosong nyaring bunyinya. Para pembenci Pak Jokowi, golongan orang-orang sakit hati yang setiap hari hobi demo, ya kan, emak-emak yang setiap hari tuh hobi nongkrong di bawah pohon beringin gitu ya. Itu saya ngerti lah bagaimana kualitasnya, termasuk aki-aki suara cempreng ya kan. Nah, termasuk si RH ini maunya menolong tapi dia nggak merasa bahwa dia sedang membantu temannya menggali kuburannya sendiri. Lanjut. Ini perbandingan jumlah netizen yang setuju dan tidak setuju dengan hasil Bareskrim. Ini kita udah tampilkan ya? Ya, bahasanya, oh bukan, belum itu. Yang setuju, tidak setuju dengan hasil Bareskrim dulu. Oke. Jadi, sehari setelah press conference, pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, pada tanggal 23 Mei 2025, yang setuju dengan Bareskrim itu, jumlahnya hanya 11,8%. 11,8%. Yang tidak setuju itu 88,2%. Pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat di tanggal yang sama 23 Mei 2025, tadi pukul 9 ya kita bergerak, itu yang setuju tinggal 6,1%. Yang tidak setuju itu 93,9%. Jadi pada tanggal 25 Mei 2025 itu terakhir kita ambil, yang setuju 5,8%. Makin kecil. Makin kecil. Yang tidak setuju 94,2%. Oke. Dan ini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, konsisten dengan sentimen negatif
terhadap ijazah palsu ini. Artinya sentimen negatif kepada Pak Jokowi akhirnya. Pada bulan Desember 31 Desember 2024, sentimen negatif itu baru 40,2%. 40,2% sentimen negatifnya. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2025 akhir bulan ya, setiap bulan itu sentimen negatifnya melonjak menjadi 81,9%. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2025 akhir bulan Februari sentimen negatifnya turun menjadi 76,2%. Kemudian pada 31 Maret 2025 sentimen negatif berkembang lagi, naik lagi menjadi 80,5%. Dan kemudian terakhir tanggal 23 Mei 2025 sentimen negatif 95,8%. Artinya dalam konteks ini saya akan jelaskan berikutnya kenapa sentimen negatif itu kepada Pak Jokowi. Oke, next. Tadi yang ditampilkan. Coba tampilkan yang tadi. Saya berusaha mengadakan yang namanya polling di media saya. Ada beberapa polling yang saya buat. Coba lihat N-nya. Ya, 130.000 polling. Kalau kita bicara tentang statistik, kalau N-nya besar, itu deviasinya makin mengecil. Karena N-nya besar. Kecuali Anda bikin statistik cuma 1.000 yang polling, itu deviasinya bisa besar. Saya bikin, apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Yang percaya 8% saja, yang tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Dari 130.000 yang voting. Kemudian, berikutnya adalah, apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Ada 106.000 yang voting. Ya. Yang percaya 8%, kemudian tidak percaya 89%, yang ragu-ragu 3%. Ya, terakhir. Oke, next. Oke. Silakan dibacakan langsung. Nggak ada lagi. Ada. Mana yang Anda lebih percaya dalam soal ijazah Jokowi? A. Bareskrim Mabespori. B. Roy Suryo dan kawan-kawan. 106 kilo yang voting. Nanti saya sertakan kalau belum. Yang percaya Bareskrim Mabespori 9%. Oke. Yang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan 91%. Luar biasa. Langsung ditelepon saya sama Bareskrim. Jadi dari data ini bisa kita simpulkan begini. Kalau kita lihat data itu konsisten, hampir 90% semua. Baik big data maupun data polling itu. Maksud saya begini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, cobalah kita lihat, berpikir dengan hati nurani. Ya, this is about trust, soal kepercayaan publik. Kita bisa ngomong level profesionalisme dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya publik, paling tidak diwakili oleh big data ini, diwakili polling ratusan ribu, itu nggak bisa didikte. Dia punya logika dan pendapatnya sendiri. Ketika ditanya percaya Bareskrim atau Roy Suryo, mereka bilang percaya Roy Suryo dan kawan-kawan. Ketika ditanya percaya UGM atau tidak, nggak percaya sama UGM. Tapi saya mau kasih tahu apa yang disampaikan oleh beliau, efek rusak, efek damage yang terjadi luar biasa. Dia sampaikan tadi dari bulan Desember sama, artinya jangan sampai saya mau nyampaikan kita menggiring opini menjadi fitnah dan perbuatan pencemaran nama baik. Saya rasa itu. Oke. Dan satu malam ini terima kasih juga kepada Adinda Reply ya, dia sudah mengadakan survei dan itu malam ini bisa dipakai sebagai alat bukti loh. Oh ya? Hasil survei dia. Oke. Alat bukti apa? Bahwa betul misalnya hasil survei dari Pak Reply, nama Pak Jokowi tercemar. Jatuh kan. Mungkin dulu tuh korpenya begini tuh setelah jadi presiden kan. Tahu-tahu begitu dilaporkan ijazah palsu, naik begitu tercemar. Nah itu saya yakin surveinya benar itu. Ini adalah pernyataan RH
dalam sebuah acara ya yang dipandu oleh seorang host yang juga ya nggak suka saya sebetulnya ya, tapi gimana lagi, karena ini sering viral begitu ya, jadi kami jadikan materi untuk membuat konten. Intinya saya tertarik dengan pendapat netizen yang ditulis di badan video ya. Nasib RS, tanda tanya. RS ini ya macam-macam ya, bisa si Roy Panci, bisa juga si Rismon ya kan, S Sianipar kalau nggak salah ya. Karena data pendukung sendiri bisa jadi bukti baru pencemaran nama baik. Jangan sampai penggiringan opini, Firmanto. Paham ya maksudnya ya, teks yang di bagian atas tadi ya. Karena data pendukung sendiri bisa jadi bukti baru pencemaran nama baik. Jadi data yang dikumpulkan oleh RH ini justru bisa menjadi bukti bagi Mabes Polri untuk menjerat RS ya. Iyalah, karena yang dituduh telah melakukan pencemaran nama baik Jokowi. Lanjut. Salam waras. Nah, kasus tuduhan ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi ini banyak menarik perhatian semua kalangan, termasuk juga dari politisi-politisi yang ada. Refli Harun, nah ini salah satu sengkuninya Indonesia yang ikut-ikutan dalam membela Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi dia berkilah bahwa dia tidak ikut dalam rombongan, hanya menyatakan sebagai pejabat. Refli Harun ini dulunya karirnya cemerlang ketika dia menjadi staf khusus di hakim di MK, kemudian menjadi ketua anti mafia ya di MK yang diketuai oleh Mahfud MD. Kemudian karirnya cemerlang dan kemudian dia diangkat menjadi dirut komisaris Pelindo dan Jasa Marga, yang semuanya itu dipecat. Nah, karena dipecat inilah Radina Refli Harun ini jadi sengkuni Indonesia. Dia itu sangat benci kepada Jokowi dan keluarganya. Dalam tuduhan ijazah palsu ini, Refli Harun ini agak terdepan juga dalam menyuarakan bahwa dia percaya ijazah Jokowi ini palsu. Dia melakukan survei. Nah, surveinya itu nantinya menjebak rombongan Roy Suryo dan teman-teman, karena dia menyatakan bahwa dari bulan Januari, Februari, Maret, kemudian itu indikator setelah dikuatkannya bahwa isu Jokowi ini ijazahnya palsu, itu banyak yang mempercayai bahwa hampir 89%, 89% percaya bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Nggak tahu yang disurvei dia tuh siapa, mungkin yang kelompok HTI dan FPI tadi ya yang ikut surveinya tadi. Tapi ini suatu maksudnya ingin menjebak, tapi menjadi bumerang bagi dia, karena bila ini dipakai oleh tim pengacara dari Pak Jokowi, ini menunjukkan benar bahwa ada gejolak yang terjadi di masyarakat, bahwa benar keonaran itu telah terjadi. Kan sudah dinyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi ya itu dia ini mencerca bahwa itu, menyatakan bahwa itu ijazahnya adalah palsu. Kemudian Egy Sujana. Nah, Egy Sujana ini katanya dikabarkan sakit ya, berobat di Malaysia. Nah, kalau yang sakit Jokowi itu pasti ditanyakan sakitnya di mana, dokternya yang menangani siapa, kemudian perawatnya siapa, yang jagain siapa, bila perlu itu surat sakitnya itu diforensik dulu ke Singapura, diforensik dulu ke Jepang, diforensik segala macam. Nah, itu bagian-bagian kalau rombongan-rombongan pengacau ini ya, pengacau ini kalau yang sakit itu Pak Jokowi. Tapi kalau yang Egy Sujana ada diem mingkem, udah bener kayak gitu lah, dasar-dasar pengacau ini. Jadi ya bagi saya mereka-mereka ini yang telah katanya menyuarakan ijazah palsu ini, sekarang ini ya jadi lucu-lucuan saja, sembari kita menonton dan mengambil pelajaran yang terpenting seperti ilmu hukum, karena kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dibodohi dan tidak dipermainkan di negara yang demokrasi tapi hukumnya sering dimain-mainkan seperti rombongan ini. Yuk, salam waras, dadah.
Sengkuninya Indonesia yang mendapatkan gelar ya. Maksudnya yang di Indonesia ini orang yang mendapatkan gelar Sengkuni sudah ada 2 teman-teman ya. Pertama itu adalah ya tahu sendirilah mantan ketua MPR. Hai. Hah? Yang udah aki-aki ya kan, yang udah uzur ya kan, yang sudah sebentar lagi udah didata oleh malaikat. Dan yang kedua adalah si RH ya, orang yang selama ini mengaku dirinya sebagai seorang pakar hukum tata negara, tapi dungunya kagak ketulungan, begonya udah stadium 5. Hah? Menuduh ijazah Jokowi palsu, menuduh masyarakat tidak percaya dengan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Mabes Polri ya, Bareskrim Mabes Polri. Kau pintar dikit lah ya kan, ya jelas ketika kau membuat polling di channelmu ya kan, pasti yang akan nongkrong di sana, yang akan berkomentar itu adalah mereka-mereka yang selama ini satu server dengan dirimu gitu loh. Karena apa ya? Karena persamaan algoritma. Paham dikit lah kau. Ngakunya ahli tata negara. Alah, tata busana paling ya. Kalau tidak tata busana ya mungkin juga tata boga. Iya teman-teman. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang menertawakan si RH, ya kan? Ya iyalah, saya juga menertawakan ya. Kalau saya sih sebetulnya menertawakannya bukan hanya sekarang, tetapi sejak dulu ya. Ya masa seorang ahli hukum tapi dungunya macam kayak gitu, ya kan? Kan nggak mungkin. Hai. Makanya saya nggak percaya bahwa dia adalah pakar hukum tata negara. Saya justru menduga dia adalah pakar hukum tata busana. Atau mungkin justru pakar hukum tata boga. Ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.